Oke, untuk mata kuliah pengolahan sinyal pengaturan. Jadi, dalam pengantar ini saya harus menjelaskan dahulu terkait dengan definisi dari sinyal. Jadi, kalau sinyal itu sebenarnya bisa kita katakan dia membantu atau menjelaskan bagaimana suatu kuantitas fisik itu bergerak dari suatu ruang dalam spektrum sesuai dengan waktu dan atau ruangnya. Saya ambil contoh seperti ini. Temperatur sungai. Maka sinyal ini bisa naik dan turun tergantung dari besarnya temperatur yang ada di dalam sungai tersebut. Yang dia direpresentasikan dalam bentuk grafik. Ini dikatakan sebagai sinyal. Begitu juga seperti gambar. Misalnya kita ambil foto gambar danau. Ya di sini tingkat kontras warna yang ada di dalam gambar ini sendiri itu kan bisa berbeda-beda dengan tergantung dengan cara kita pengambilan datanya. Nah, tingkat kejelasan dan keakuratan warna ini juga dikatakan sebagai sinyal. Jadi sama seperti gambar temperatur di sini. Kalau temperatur sensor seperti ini kan kita mengambilnya dalam berupa data. Data-data tersebut akan digambarkan atau disusun menjadi bentuk grafik. Sedangkan kalau di sini, sinyal-sinyal tersebut akan direpresentasikan menjadi warna, sehingga dibentuklah dalam bentuk gambar. Nah, sinyal yang biasa kalian lihat itu bermacam-macam. Ada misalnya suara kalian waktu kalian menggunakan mikrofon di situ, itu juga termasuk sinyal. Kemudian sinyal pengiriman pemancar televisi maupun pemancar radio. Pada saat televisi dan radio itu broadcast, itu juga termasuk dari sinyal. Kemudian pada saat kalian menonton televisi, menonton movie, gitu kan, di bioskop atau di rumah gitu kan. Nah, di sana itu kan dia akan terlihat gambaran warna dari film yang kalian lihat. Itu juga termasuk sebagai sinyal. Kemudian elektrokardiogram. Elektrokardiogram itu yang membaca tekanan, kemudian massa dan lain-lainnya pada saat kalian misalnya medical check up. Itu kita kategorikan juga sebagai sinyal. Nah, pada pengolahan sinyal itu sendiri, kita melakukan memanipulasi sinyal itu karena kita harus merubah sinyal itu untuk menyesuaikan karakteristiknya ataupun informasinya sesuai dengan kebutuhan kitanya. Kita membutuhkan sinyalnya seperti apa, sehingga kita harus melakukan manipulasi dari sinyal tersebut. Nah, memanipulasi sinyal itu dapat dilakukan dengan beberapa media seperti komputer, kemudian IC, maupun kita menggunakan analog electrical circuit. Jadi dengan menggunakan perangkat-perangkat ini dapat membantu kita untuk merubah atau memanipulasi sinyal sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya kalau misalnya seperti di komputer ataupun kita menggunakan IC seperti itu, dia kan akan mengolah sesuai dengan nilai referensi yang kita berikan berdasarkan model dari sinyal yang kita inginkan. Itu dapat dilakukan dengan beberapa peralatan tersebut. Kemudian, kalau misalnya kita lihat aplikasi dari pengolahan sinyal itu adalah seperti TV, kemudian telepon, kamera. Kalau misalnya dari sisi transportasi kita melihatnya seperti GPS. GPS itu kan mengolah sinyal juga karena dia mengirimkan dari lokasinya lokasi kita dikirimkan untuk dipancarkan sehingga orang lain dapat mengetahui lokasi kita. Begitu juga dalam sistem pengendalian mesin misalnya. Itu dia pengendaliannya jarak jauh. Dia kan harus bertahap pengolahan sinyal tersebut. Maksudnya seperti apa? Misalnya dari sensor di lapangan, dia akan dikirimkan. Dia kan sensor di lapangan itu kan berupa data analog, sedangkan yang diterima oleh komputer itu berupa data discrete, sehingga dia harus dikonversi dahulu, diolah dulu sinyalnya. Kemudian selanjutnya terkait kesehatan, masalah kita memonitoring kesehatan, image processing, baik EEG maupun ECG, itu juga dikategorikan dari pengolahan, karena dia melihat virtualnya dahulu, kemudian diolah menjadi sinyal tersebut baru di-report. Begitu juga pada saat dari militer, target militer itu
Kalau target militer kan berarti kan dia melacak sesuatu, sama seperti posisinya seperti GPS. Nah, beberapa jenis pengolahan sinyal itu adalah seperti ini. Jadi yang pertama adalah melakukan eliminasi. Nah, misalnya suatu sinyal seperti ini, sinyal yang mengalami gangguan atau ada noise di dalamnya, kita ambil dahulu. Dari sinyal yang ada noise-nya di sini, kita melakukan pemodelan dari sinyal tersebut, sehingga kita tahu sebenarnya bentuk sinyal seperti apa dan bentuk noise-nya seperti apa. Pada saat kita memisahkan antara sinyal informasi dan sinyal noise, maka nanti kita dapat memperoleh sinyal yang bersih atau sinyal yang bebas dari noise. Harapannya seperti itu dalam kita melakukan pengolahan sinyal. Sehingga nanti dapat diperoleh suatu informasi yang sesuai dengan datanya. Itu adalah eliminasi noise. Kemudian, cara pengolahan sinyal yang lain yaitu memperbaiki distorsi atau gangguan. Nah, seperti ini. Satu gambarnya blur, satu gambarnya jelas. Jadi pada saat kita memperoleh gambar yang blur, sebenarnya gambar tersebut adanya gangguan atau distorsi di dalamnya. Sehingga dia akan terjadi pembelokan pada pencitraannya. Nah, di sana adalah peran dari pengolahan sinyal tersebut. Kita menghilangkan distorsi tersebut. Kita bersihkan distorsi dari gambar di sini dengan cara kita filter dahulu. Nanti kita bisa menerapkan filter yang ada ataupun yang akan kita pelajari nantinya. Sehingga dapat digunakan untuk memperbaiki bentuk keluaran dari gambar ini. Sehingga diperolehlah gambar yang jernih, yang bebas dari distorsi. Ini adalah keunggulan atau keuntungan dari pengolahan sinyal. Kemudian yang lain, kita juga menggunakan pengolahan sinyal ini untuk mendapatkan nilai kuantitas dari sinyal pengukuran. Maksudnya seperti apa? Maksudnya kita mengukur jarak antara pesawat dengan radar di sini, supaya apa? Supaya yang ada di menara pengawas di sini dapat mengetahui atau melakukan estimasi posisi dan kecepatan dari pesawat tersebut. Karena dia harus mengirimkan sinyal dan dikembalikan. Makanya kenapa di dalam stasiun pemantauan pesawat yang ada di bandara, mereka dapat mengetahui posisi ataupun kecepatan dari masing-masing pesawat yang ada di daerahnya mereka, karena di sana adalah peran dari pengolahan sinyal. Kemudian, secara filosofi, pemrosesan sinyal itu sendiri, yang pertama adalah pemodelan. Pemodelan itu merupakan suatu peran yang penting. Maksudnya adalah seperti apa? Karena sinyal itu harus dimodelkan dahulu. Jadi dimodelkan secara matematis. Sehingga nanti dapat dianalisis. Kemudian dengan cara pemodelan itu maka dapat diperoleh karakteristik dari sinyal yang kita inginkan dan noise pengukurannya. Itu yang diharapkan dengan dilakukannya pemodelan. Nah, kemudian dari sana setelah kita mengetahui karakteristik sinyal maupun noise, maka kita dapat menjelaskan gangguan yang terjadi pada sinyal tersebut dari besar atau dari nilai noise tersebut. Nah, dari sana maka dapat diketahui hubungan dari nilai datanya. Nanti akan diperoleh data-data yang sesuai dengan kebutuhan kita. Kebutuhan dari prosesnya kita. Seperti apa setelah kita dapat menghilangkan atau menjelaskan gangguan yang terjadi dari sinyal tersebut. Kemudian dari pemodelan itu, maka pemodelan ini sebenarnya dapat disusun dari mana? Pemodelan itu dapat disusun dari beberapa sistem, seperti sistem fisik maupun sistem biologi. Ambil contoh seperti itu, walaupun nantinya itu bisa diterapkan untuk sistem-sistem yang lain yang ada. Nah, nanti untuk kita melakukan proses pengolahan, itu harus kembali lagi ke dalam karakteristik ataupun model dari sinyal tersebut. Untuk melakukan pengolahan dari sinyal. Kembali dari bagaimana kalian memodelkan sinyal tersebut. Karena apa? Karena permasalahan yang terjadi dari pemodelan, yang pertama itu kalau misal kalian salah melakukan pemodelan dari sistem tersebut, maka ada kemungkinan performa dari sistem tersebut menjadi tidak sesuai. Jadi yang kalian berikan, kalian salah melakukan pemodelan dari sinyal, hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.
Makanya pada saat kita melakukan pemodelan ataupun kita ingin melihat hasil respon keluaran ternyata tidak sesuai, maka yang pertama kali dilakukan pengecekan adalah dari sisi pemodelan dahulu. Nah, kalau misalnya dilihat pada saat kalian melakukan pemodelan, pemodelan itu ada namanya pemodelan yang kompleks dan ada pemodelan yang simple. Karena apa? Karena kompleksitas dari model itu bisa kita bandingkan dari performanya. Maksudnya seperti ini. Jika kita memiliki sistem yang ataupun model yang simple atau sederhana, kita bandingkan dengan model yang detail, kita bisa melihat dari komputasinya. Kalau dari sisi komputasi, komputasinya itu lebih mudah menggunakan yang simple. Karena dia persamaannya sederhana. Sedangkan untuk yang pemodelan yang kompleks, itu kan dia tingkat komputasinya sangat panjang karena dia menjelaskan step by step-nya secara detail. Berbeda dengan konsep yang sederhana. Kemudian, kalau dari sisi akurasi, kita bisa ketahui bahwa sisi sistem yang sederhana, contoh sistem sederhana seperti ini, dibandingkan sistem yang detail seperti ini, kalau kita lihat dari tingkat keakurasiannya, lebih tinggi akurasi dari sistem yang kompleks, yang detail, karena dia lebih presisi dari perhitungan dibandingkan yang sistem yang sederhana. Tetapi kalau misalnya bicara noise, tidak semua sistem yang detail itu bagus untuk noise. Karena apa? Karena pada saat kita melakukan komputasi secara detail seperti ini, maka nanti noise-nya dia akan mengganggu untuk seluruh sistem, seluruh bagian dari sistemnya. Karena kita bikinnya sangat banyak, berarti seluruh lininya dia itu akan terganggu. Berbeda dengan yang sistem sederhana. Sistem sederhana seperti ini, yang mengalami gangguan hanya satu saja karena dia sederhana. Itu keunggulannya sistem sederhana dari sisi noise. Nah, bahasa yang kita gunakan dari pengolahan sinyal itu, yang pertama adalah bahasa matematika. Ini sudah pernah kalian dapatkan di awal, di mana yang kita gunakan itu adalah bahasa kalkulus dan bahasa linear algebra. Ini digunakan dalam melakukan pemodelan sinyal seperti ini. Kemudian sisi lain bahasa yang akan kalian gunakan dari pengolahan sinyal yaitu bicara ke probabilitas dan statistik. Kenapa kita katakan probabilitas dan statistik ini juga masuk dari bahasa pengolahan sinyal? Karena kita bicaranya adalah model noise. Model noise dan uncertainty itu yang tidak bisa kita prediksi. Sehingga dia datangnya bisa secara acak. Sehingga kita harus melakukan perhitungan peluang yang terjadi munculnya noise dari sistem yang kita susun. Atau dari sinyal yang ada. Sehingga inilah bahasa-bahasa yang akan kalian gunakan dalam pengolahan sinyal. Yaitu saya ulangi, yaitu terkait dengan matematika, kalkulus, dan linear, kemudian probabilitas. Nah, kalau misalnya kita kesimpulkan secara garis besar, yang pertama sinyal dan pengolahan sinyal itu kita gunakan untuk seluruh lapisan kehidupan kalian sebenarnya. Secara kalian sadar maupun tidak sadar itu kita gunakan. Yang kedua adalah pengolahan sinyal ini akan digunakan untuk apa? Pertama untuk mengurangi noise, kemudian memperbaiki distorsi seperti yang tadi yaitu gangguan dari gambar, mengurangi noise yang tadi yang sinyal yang ada noise-nya kemudian dihilangkan noise-nya sehingga dapat diperoleh informasi atau sinyal yang telah sesuai. Kemudian untuk mengekstrak informasi seperti yang tadi, contohnya adalah lokasi pesawat. Jadi kita dapat mengetahui lokasi ketinggian maupun kecepatan dari pesawat tersebut. Dan pemodelan matematika ini akan kita gunakan dalam pengolahan sinyal yang nantinya kita gunakan.